Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Akbar dari kelompok 4. Saya Cendika Sifriani. Dan saya Adam Prabowo Putra. Saya di sini akan menjelaskan tema tentang isu lingkungan. Baiklah, saya akan menerangkan hakikat kelestarian lingkungan hidup. Hakikat kelestarian lingkungan hidup bermanfaat di lingkungan secara bijak agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Mengembalikan sumber daya alam secara bijaksana, melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi yang akan datang. Pada hakikatnya, manusia hidup dalam sebuah kesatuan ruangan yang terdiri beberapa komponen. Ruangan tersebut dikenal sebagai lingkungan hidup. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup. Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalam manusia dan pelakunya. Lingkungan hidup terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial. Dari ketiga komponen tersebut, dalam hal pembuatan kesatuan manusia di dalam sama hal mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia setiap makhluk hidup lainnya. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama itu adalah illegal logging. Pembalakan liar atau yang lebih dikenal dengan illegal logging adalah kegiatan pemanenan hutan, pengangkutan, serta penjualan kayu maupun hasil olahan yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum, kegiatan ini dilakukan terhadap areal hutan yang dilarang untuk dilakukannya pemanenan kayu. Konsep pembalakan liar adalah dengan dilakukannya pemanenan pohon tanpa izin dan tidak dilakukannya penanaman kembali, sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam pengelolaan hutan lestari. Menurut konsep manajemen hutan, penebangan atau logging adalah kegiatan memanen proses biologis dan ekosistem yang telah berakumulasi selama daur hidupnya. Kegiatan ini harus dicapai dengan rencana sehingga menimbulkan dampak negatif seminimal mungkin. Kegiatan penebangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, yang isinya adalah pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah yang terorganisasi. Hal tersebut mengandung arti kegiatan ini bisa dilakukan oleh suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bertindak secara bersama melakukan pemanenan kayu sebagai kegiatan perusakan hutan. Global warming. Global warming merupakan pemanasan global. Merupakan sebuah kejadian di mana meningkatnya temperatur bumi dan juga merupakan adanya ketidakseimbangan antara ekosistem yang ada di bumi, sehingga mengakibatkan adanya proses meningkatnya temperatur rata-rata pada atmosfer seperti uap air, karbon dioksida, dan metana, dan klorofluorokarbon di atmosfer mengakibatkan sebagian panas. Ini dalam bentuk radiasi inframerah tetap terperangkap pada lapisan atmosfer yang menjadikan beberapa dari panas yang berupa radiasi inframerah. Global warming sebenarnya sudah muncul pada abad ke-18, meskipun tidak begitu besar yang terjadi sekarang. Awal kemunculan isu ini ditandai dengan adanya revolusi industri, seperti pabrik-pabrik. Revolusi industri merupakan sebuah perubahan pada ekosistem produksi dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Revolusi ini terjadi setelah ditemukannya mesin uap oleh Thomas Newcomen dan dikembangkan lanjut oleh James Watt. Mesin uap dianggap lebih praktis dan efisien dalam kegiatan produksi dibandingkan dengan tenaga manusia. Hal inilah yang kemudian mendorong banyak didirikannya pabrik dan alat transportasi pendukung. Atmosfer berada di dalam bahaya. Adapun masalah bahwa lapisan ozon stratosfer di dalam bahaya. 1.
Menipisnya lapisan ozon diduga adanya kaitannya dengan gas CFC. Dugaan tersebut ternyata benar. Kedua adalah ilmuwan dari Universitas California. Ini yang pertama kalinya menemukan bahwa 99% dari gas CFC yang tercapai stratosfer dan akan tetapi tinggal di sana sampai puluhan tahun. Mereka juga menduga bahwa akumulasi gas CFC dan halon inilah yang menyebabkan kerusakan lapisan ozon. Yang ketiga, ozon dalam kurung O3 atau O3 adalah suatu senyawa yang terdiri dari tiga atom oksigen. Yang keempat, sebagai gas alam, ozon terdapat di atmosfer, sedangkan sebagian produk aktivitas manusia konsentrasi di dekat permukaan bumi. Yang kelima, ozon terdapat pada dua lapisan atmosfer, yakni lapisan troposfer dan lapisan di Indonesia sendiri. Kita telah melaksanakan berbagai upaya untuk melarang adanya penggunaan bahan perusak ozon tersebut. Salah satunya menurut Kementerian Lingkungan Hidup saat ini pemerintah berupaya mengurangi penggunaan zat POP sejenis HCFC sebagai bahan pengganti sementara CFC yang mana sejak tanggal 30 Juni tahun 2008 pemerintah telah melarang penggunaan bahan perusak ozon. Selanjutnya ada penggunaan bahan kimia berbahaya lainnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan, menyatakan bahan berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi. Sesungguhnya bahan kimia bersifat esensial dalam peningkatan kesejahteraan manusia dan penggunaannya sedemikian luas di berbagai sektor antara lain industri, pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Namun, hal yang perlu kita waspadai adalah adanya kecenderungan penggunaan yang salah sejumlah bahan berbahaya pada pangan. Pada dasarnya, ada banyak bahan berbahaya yang tidak ditambahkan ke dalam makanan. Namun, dari hasil pengawasan, ada 4 bahan berbahaya yang sering ditemukan dan disalahgunakan dalam makanan, yaitu boraks, formalin, rodamin B, dan kuning metanil. Fungsi sebenarnya dari keempat bahan berbahaya tersebut adalah: yang pertama itu ada boraks, yang merupakan senyawa dengan nama kimia natrium tetraborat yang berbentuk kristal lunak. Boraks digunakan untuk campuran pembuatan gelas, pengawet kayu, salep kulit, campuran, pupuk taman, dan lain-lain. Akibat yang dapat terjadi jika mengkonsumsi bahan berbahaya tersebut adalah dapat menyebabkan gangguan otak, hati, dan ginjal. Dan yang kedua itu ada formalin. Formalin termasuk kelompok aldehid dengan rumus kimia HCHO. Biasanya berbentuk larutan yang tidak berwarna dan berbau, sangat menyengat. Di dalam larutan formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam air. Dan formalin dipakai untuk mengawetkan mayat, membunuh kuman, pengawet kosmetika, dan pengeras kuku, serta pengerat kayu lapis. Formalin dapat menyebabkan mulut, tenggorokan, dan perut terasa terbakar. Selanjutnya ada rodamin B dan kuning metanil. Rodamin B dan kuning metanil dipakai untuk pewarna tekstil, kertas, serta cat.
yang dapat menyebabkan kanker. Terdapat berbagai faktor yang mendorong banyak pihak untuk melakukan praktek penggunaan bahan kimia tersebut. Yang pertama, bahan kimia tersebut mudah diperoleh di pasaran. Kedua, harganya relatif murah. Yang ketiga, pangan yang mengandung bahan tersebut menampakkan tampilan fisik yang memikat. Yang keempat, tidak menimbulkan efek negatif seketika. Dan yang terakhir, informasi bahan kimia tersebut relatif terbatas dan pola penggunaannya telah dipraktikkan secara turun-temurun. Baiklah, sekian materi dari kami dari kelompok 4 mengenai isu lingkungan. Sekian dan terima kasih.